Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya'i was suhada'i was salihin wa bil khusus jami masyayikh Ma'had Lirboyo Kediri, wabil khusus mu'alif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الأحناف بن قيس. وقال dan berkata Al-Ahnafu bin Qais, Ahnaf bin Qais. Apa yang dikatakan Syekh Ahnaf bin Qais? Man dolama nafsahu kana li ghairihi adlam. Man, barang siapa dolama itu berbuat zalim, man, seseorang itu, nafsahu terhadap dirinya, man, kana, maka ada, man itu, seseorang itu, li ghairihi, kepada selainnya, nafas gitu, kepada orang lain, maksudnya adlamu itu lebih zalim lagi gitu. Artinya barang siapa yang berani berbuat zalim terhadap dirinya, maka dia akan lebih berani lagi berbuat zalim kepada orang lain gitu. Jadi ukurannya adalah diri sendiri. Bagaimana seseorang itu menyikapi dirinya. Kalau dia sudah berani menzalimi dirinya, maka dia akan jauh lebih berani lagi menzalimi orang lain gitu. Waman, barang siapa hadama, itu man itu, seseorang itu merusak dinahu, terhadap agamanya man, karena maka ada man itu limazdihi, pada keagungannya nafas, atau keagungannya dia man, ahdam itu lebih merusak. Jadi barang siapa yang berani merusak agamanya, maka dia akan lebih berani lagi merusak berbagai hal yang agung gitu. Jadi itulah menurut Syekh Al-Ahnaf bin Qais. Lalu wadhaba, dan berpendapat qaumun, satu kaum, ila anna su'adh-dhanni, pada sesungguhnya buruk sangka, ya kan, biha, dengan atau terhadap, an-nafas, terhadap diri sendiri, ablag, itu lebih kuat ya kan, lebih kuat, fi salahiha, dalam memperbaiki an-nafas itu, wa aufaru, dan lebih sempurna, ya kan, fi ijtihadiha, di dalam bersungguh-sungguhnya nafas. Nah, ini satu kaum berpendapat bahwa buruk sangka terhadap diri sendiri, ya kan, curiga terhadap diri sendiri, ya kan, itu justru akan lebih kuat dalam memperbaiki diri sendiri.
Artinya kalau orang ingin memperbaiki dirinya, dia harus senantiasa curiga, harus curiga gitu ya, atau buruk sangka terhadap dirinya. Dan buruk sangka itu juga itu lebih menyempurnakan dalam kesungguhan memperbaiki diri gitu. Ya. Ini satu pendapat, karena memang buruk sangka terhadap diri sendiri, curiga terhadap diri sendiri itu adalah modal dasar bagi kita untuk muhasabah, untuk introspeksi itu, introspeksi diri gitu. Kenapa buruk sangka itu justru lebih kuat, ya kan, dalam memperbaiki diri? Lianna linafsi, karena sesungguhnya bagi jiwa atau bagi diri seseorang jauron, itu menyimpang, la yanfaku, yang tidak bisa lepas itu, penyimpangan itu, illa bisukhti, kecuali dengan marah, atau kecuali dengan murka gitu, alaiha, atas nafas, ya kan? Jadi kenapa buruk sangka terhadap diri sendiri itu penting dalam upaya memperbaiki diri, ya kan? Karena alasannya itu karena ketika di dalam diri seseorang itu ada upaya penyimpangan, bersikap zalim, bersikap buruk gitu ya. Nah, penyimpangan dan sikap zalim ini yang ada di dalam diri seseorang itu tidak bisa lepas gitu, kecuali kita marah terhadap diri kita atau terhadap diri seseorang itu gitu. Kalau kita sikapnya memanjakan diri kita sendiri, menganggap diri kita itu perfecto, sempurna, ya kan, maka kita tidak bisa tahu bahwa di dalam diri kita itu ada upaya-upaya penyimpangan gitu. Nah, kita baru tahu, baru sadar kalau di dalam diri kita atau dalam diri seseorang itu ada upaya penyimpangan dan zalim, ketika kita mencurigai dan ketika kita tidak menganggap diri kita itu sempurna gitu. Nah, lalu kemudian wagururon, dan karena bagi diri seseorang gururon itu terdapat tipu daya atau penipuan, gurur, layan kasifu, yang tidak bisa terbuka penipuan itu, illa bituhmati, kecuali dengan mencurigai, laha, kepada an-nafs. Jadi di dalam diri manusia pun ada potensi hurur, potensi menipu, menipu diri sendiri, itu kan, menipu orang lain misalkan. Nah, unsur penipuan yang ada di dalam diri seseorang itu tidak bisa tersingkap, ya kan, tidak bisa terdeteksi, itu kan, tidak bisa tersibak gitu ya, kecuali terlebih dahulu mencurigai diri kita sendiri gitu, ya kan. Jadi ini di dalam diri kita ini ada ada upaya penyimpangan, ada upaya penipuan terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain. Nah, upaya-upaya jahat
yang ada di dalam diri kita ini, di dalam diri manusia, itu tidak bisa terdeteksi, ya kan, tidak bisa tersingkap kecuali dengan terlebih dahulu mencurigai diri kita sendiri gitu. Nah, ini alasan satu kaum kenapa penting suudzon, buruk sangka dan curiga terhadap diri kita sendiri, karena agar kita mampu mendeteksi itu, mendeteksi potensi-potensi jahat yang ada di dalam diri kita atau di dalam diri manusia gitu. Karena kalau tidak ada rasa curiga, tidak ada buruk sangka terhadap diri sendiri, dia merasa aman-aman saja itu, dan boleh jadi akan terbawa oleh permainan kejahatan dan keburukan yang ada di dalam diri manusia sendiri gitu ya. Li'annaha, karena sesungguhnya nafas mahbubatun, itu mahbub, kalau habib itu kan habibi, kekasih, orang yang dicintai. Atau mahbub ini orang yang mahbubatu, orang yang mahbubatu tajawurin, orang yang mencintai penyimpangan, ya kan, idlalan, ya kan. Watu ghiru dan nafas itu terbujuk makron, karena makar, rekayasa atau penipuan ya. Jadi karena diri seseorang itu katanya punya kecenderungan, ya kan, menyimpang gitu, dan kecenderungan seseorang itu bisa terbujuk gitu, karena makar, rekayasa, penipuan gitu ya. Nah, sehingga perlu mencurigai gitu, dan perlu buruk sangka terhadap diri sendiri agar tidak mudah terbujuk, agar tidak mudah terayu oleh potensi-potensi jahat itu. Nah, fa in lam yusi, maka ketika seseorang itu atau man itu tidak memperburuk adzonna, terhadap persangkaan, dugaan, biha, terhadap an-nafas, ya kan, ghalaba, maka terkalahkan, maka mengalahkan, ya kan, menghegemoni alaihi, atas man, jauruha, penyimpangannya, an-nafas, ya kan, watamawahu, dan menjadi penuh gitu, alaihi, atas man, hururuha, bujuk rayunya nafas, ya kan. Jadi kalau seorang itu tidak buruk sangka terhadap dirinya gitu kan, maka penyimpangan itu akan menguasai dan menghegemoni dirinya, dan ghurur atau bujuk rayu itu akan memenuhi dirinya gitu. Karena dia tidak curiga, dia tidak waspada, tidak buruk sangka terhadap dirinya itu, sehingga justru dia dihegemoni atau dikuasai oleh
potensi jahatnya, penyimpangan dan bujuk rayu keburukan gitu ya. Nah, fasoro maka man itu menjadi bimaisuriha, ya kan? Dengan digampangkannya, dimudahkannya nafas qani'an, ya kan? Itu orang yang menerima. Wa bisyubhati, dan dengan subhat. Subhat itu sesuatu yang remang-remang, statusnya itu tidak jelas gitu, apakah halal ataukah haram gitu ya. Min af'aliha, dari perbuatan-perbuatannya nafas, radhiyan, ya, orang yang ridho, ya kan? Ya. Jadi kalau orang yang demikian, maksudnya tidak buruk sangka terhadap dirinya, tidak waspada, tidak mencurigai dirinya, ya maka dia akan menerima yang penting mudah gitu, sesuatu yang menurut dia mudah, entah itu baik entah itu tidak baik, istilahnya tidak ada saringan gitu, semuanya diterima gitu. Nah, dan dia pun ridho dengan hal-hal yang subhat, yang remang-remang gitu, statusnya apakah halal apakah haram gitu ya. Ya karena dia tidak memiliki filter gitu, tidak memiliki saringan gitu. Saringan dan filter itu kan dari kecurigaan dirinya terhadap dirinya sendiri itu. Ini menarik ceritanya, ini berbicara tentang seseorang dalam memanage, dalam memperlakukan dirinya gitu, bukan dalam memperlakukan orang lain gitu ya. Nah, jadi curiga terhadap diri sendiri, curiga buruk sangka terhadap diri sendiri itu penting gitu. Dan itu sebagai upaya introspeksi dan screening gitu. Ini pendapat satu kaum. Waqad qalat, dan sungguh berkata al-hukama'i, para bijak bestari atau para filosof, man, barang siapa, rodiya, ridho, man itu an nafsihi, dari dirinya man, as khoto, maka murka atau marah, alaihi, atas man, an-nasu, manusia, ya kan? Jadi barang siapa yang ridho, menerima apapun saja dari dirinya, ya kan, baik atau buruk atau keadaan apapun, maka justru manusia lain yang akan marah terhadap dirinya gitu. Jadi orang lain akan gemes gitu ya, melihat seseorang yang kok apapun saja dia ridho, bagaimanapun saja dia menerima apa adanya gitu, tanpa harus mengkritisi, ya kan, tanpa melakukan otokritik gitu. Nah, itu justru manusia lain akan marah gitu. Jadi karena tanpa ada otokritik terhadap diri sendiri, muhasabah, introspeksi, curiga terhadap diri sendiri, yang pada akhirnya melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, merugikan lingkungan, dan disitulah akhirnya manusia yang lain akan kecewa dan marah terhadap diri kita gitu. Nah, agar jangan sampai askhata alaihin nas gitu, jangan sampai manusia lain itu murka, marah terhadap diri kita sendiri, maka kita harus punya screening, harus punya saringan,
dengan cara introspeksi, otokritik, dan mencurigai diri kita sendiri bahwa kita itu bukanlah makhluk yang sempurna. Waqala, dan berkata Kusajimun, Pak Kusajim, ini Syekh Kusajim dalam bentuk syair, lam ardo an nafsi makhafata sukhtiha waridul fata an nafsihi ighdhabuha. Lam ardo, aku tidak ridho, aku tidak menerima gitu, tidak ridho, an nafsihi, dari diriku, ya kan, makhafata sukhtiha, karena takut, ya, karena takut murkanya nafas, murkanya diri. Waridul fata, adapun ridhonya seorang laki-laki, an nafsihi, dari dirinya nafata, kan, ighdhabuha adalah apa? Memarahi nafas. Nah ini, jadi saya tidak ridho, ya kan, dari diriku karena takut murka diriku, sedangkan ridhonya seorang pemuda sejati, ya kan, adalah gitu kan, seseorang yang marah terhadap dirinya. Nah ini menarik. Jadi seseorang, ya kan, seorang laki-laki sejati gitu kan, adalah seseorang yang mampu marah terhadap dirinya gitu. Ya. Jadi sebelum orang lain marah gitu kan, karena kelakuan diri kita gitu, sebelum itu terjadi maka kita terlebih dahulu marah terhadap diri kita sendiri. Nah, seorang laki-laki yang sejati adalah seorang laki-laki yang memarahi dirinya gitu. Bukan orang yang takut marah dirinya gitu. Gitu. Walau anni, dan ketika sesungguhnya aku, anha, dari nafas, ya kan, roditu, itu aku ridho, itu lakos sorot, maka nafas itu kurang, amma, dari sesuatu, tazitu, yang bertambah, bimitslihi, dengan sesamanya, ma, adabuha, adabnya atau sopan santunnya nafas, ya kan? Ya kan? Jadi ketika aku ridho, ketika aku merasa aman gitu, aman-aman saja tentang diriku gitu, tentang atau dari diriku, maka pada saat itu diriku akan mengurangi gitu, sesuatu, yaitu maksudnya sopan santun yang mestinya senantiasa bertambah gitu. Gitu. Jadi kalau seorang yang ridho terhadap dirinya gitu, merasa dirinya aman, tanpa ada koreksi, tanpa ada otokritik, evaluasi, muhasabah, tanpa itu semua misalkan, maka
diri seseorang itu akan sembrono dan cenderung mengurangi gitu ya, mengurangi sopan santun yang mestinya harus ditambah gitu. Watabayanat, dan jelas ya, atharudzaka, jejak-jejaknya lam ardo an nafsi, yang syair di atas itu, fa'aktharot, maka semakin bertambah atau menambahkan nafas itu, udli, terhadap cela atau kecaman atau kritikku, alaihi, atas sikap yang di atas itu, lam ardo an nafsi itu, fatola, maka panjang, fihi, semakin panjang, fihi, di dalam udli, dalam kecaman, dalam celaan, aitabuha, peringatannya nafas. Ya kan, kalau kondisinya ya ini kan sudah jelas gitu kan, dan kalau tetap saja tidak evaluasi, ridho terhadap dirinya, tanpa ada otokritik, tanpa ada evaluasi tadi itu, maka peringatan dan celaan itu terhadap diri itu semakin panjang, berkepanjangan gitu ya, gitu. Waqad ustuhsina, dan sungguh dianggap indah ya, qaulu Abi Tamam At-Ta'i, ujarannya atau perkataannya Abi Tamam At-Ta'i. Apa yang berupa apa perkataan Abi Tamam ini? Wa yusi'u bil ihsani dhannan la kaman huwa bi ibnihi wa bi syairihi maftunun. Wa yusi'u, dan seseorang itu memperburuk ya, bil ihsani, dengan berbuat baik. Apa memperburuk? Apanya? Dhannan, terhadap dugaannya atau sangkaannya. La kaman, tidak seperti seseorang, huwa, yaitu man, bi ibnihi, dengan anaknya man, wa bi syi'rihi, dan dengan syairnya man, maftunun, itu orang yang difitnah. Jadi seseorang yang memburuk sangka, memperburuk atau ya memperburuk dugaannya, sangkaannya, bil ihsani, dengan berbuat baik gitu. Itu tidak seperti seseorang yang difitnah ya, difitnah dengan anaknya dan dengan syairnya. Jadi gini, orang itu kan kalau dengan anak gitu kan, dengan anak itu kan saking sayangnya gitu, dia lalai gitu, bahwa kalau terlalu sayang itu justru akan mencelakakan anaknya. Kalau terlalu sayang akan menimbulkan sikap manja anaknya gitu. Anaknya menjadi anak yang manja gitu. Ya kan. Nah, seperti itu. Atau penyair gitu. Penyair terhadap syairnya itu merasa paling indah aja gitu, syairnya itu. Nah, orang tua pun begitu, dia merasa anaknya itu paling baik gitu dibanding anak-anak yang lain. Dia terlena gitu kan, terlena dengan keadaan cinta yang berlebihan, mengkomunikasikan cinta dengan
salah gitu ya. Nah tidak demikian kalau orang yang curiga, buruk sangka, tapi sembari melakukan perbuatan baik, sembari melakukan perbaikan, buruk sangka, curiga itu demi kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi kita curiga terhadap diri kita itu tujuannya agar lebih baik gitu. Begitupun kita memperlakukan anak kita gitu. Nah, anak kita misalkan berpisah dengan kita, dia harus di pesantren dia harus hidup mandiri, nyuci sendiri, misalkan masak sendiri, itu belajar dan berinteraksi bersama teman-temannya di pesantren itu tidak mudah gitu bagi mental orang tua gitu. Tapi kalau bagi orang tua yang berpikir agar anaknya punya masa depan, maka dia akan rela menelan pil pahit untuk sementara. Dia akan menahan rindu, dia akan berpisah dari anaknya misalkan, membayangkan anaknya nyuci sendiri misalkan, artinya tidak memanjakan anaknya gitu. Nah justru itu, agar anaknya memiliki masa depan, memiliki kepribadian yang mandiri, bersosialisasi dengan teman-temannya, berinteraksi dengan guru, kiai, berjejaring gitu ya. Nah jadi sesuatu yang pahit ya, itu seringkali harus kita lakukan demi kebaikan di masa depan, baik buat diri menghadapi diri kita terhadap diri kita sendiri, atau menghadapi orang yang kita cintai gitu. Walam yarau, kemudian ulama itu tidak berpendapat, ya kan? Tidak berpendapat isa'a dhonnihi, terhadap buruk sangkanya man bil ihsani, dengan berbuat baik, zaman sebagai sesuatu yang hina, ya kan? Wala, dan para ulama juga tidak berpendapat istiqlala amalihi, terhadap bebasnya, terhadap kemandirian amalnya man, lu'man, itu terhadap sebagai sesuatu yang hina atau tercela. Nah, ya kan? Jadi ini menarik. Istiqlal amalihi. Istiqlal. Kita tahu ada Masjid Istiqlal gitu. Istiqlal itu kemerdekaan, itu simbol dari kemerdekaan. Nah, ulama itu tidak berpendapat gitu bahwa kemandirian gitu, istiqlal amal gitu, kemandirian bebas berekspresi, bebas mengamalkan sesuatu gitu kan, itu bukanlah sesuatu yang buruk gitu loh gitu. Jadi ulama tidak berpendapat istiqlal amal, merdekanya amal, itu sesuatu yang buruk. Itu tidak gitu. Bal ra'au, bahkan gitu kan, para ulama itu berpendapat zalika, yaitu tentang buruk sangka, ya maksudnya buruk sangka terhadap dirinya sendiri gitu, dan merdekanya beramal, ya kan, ablagh, itu lebih kuat fil fadli, di dalam
keutamaannya, wa ab'ath, dan lebih menarik, gitu kan, alal izdiyari, atas tambahan, artinya semakin ada bonus gitu ya. Jadi bahkan ulama itu berpendapat bahwa buruk sangka terhadap diri sendiri, ya kan, dan merdekanya amal kita, gitu, itu justru itu lebih utama, gitu, lebih utama, dan wa ab'ats 'alal izdiyar, itu akan semakin bertambah kebaikannya, akan menarik kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda, gitu. Fa idza arafa, maka ketika seseorang itu mengenal min nafsihi, atau mengetahui min nafsihi, dari dirinya, ma terhadap sesuatu, tuhinnu, yang nafas itu menyimpannya. Jadi seseorang mengenali apa saja yang tersimpan di dalam dirinya, gitu. Wa tasawwara, dan man itu, seseorang itu menemukan, membayangkan, mendeskripsikan, gitu kan. Minha, dari nafas, menemukan apa, ma terhadap sesuatu, tukinnu, yang nafas itu menyimpannya. Jadi ini arofa dan tasawwaro, gitu kan. Jadi seseorang itu mengenali, mengetahui, gitu kan, dan bahkan dapat menggambarkan, mendeskripsikan, gitu kan, apa saja yang ada di dalam dirinya, yang tersimpan di dalam dirinya. Walam yutawi'uha, dan seseorang itu, man itu, tidak mengikuti ha terhadap nafas, fima, di dalam sesuatu, yuhibbu, yang man itu mencintainya, idza kana, ketika ada ma itu ghayyan, itu menyesatkan, ya, dan seseorang itu setelah mengenali dan tahu persis apa yang tersimpan di dalam dirinya, dan seseorang itu tidak mengikuti segala sesuatu yang dia inginkan, segala sesuatu yang dia cintai, ketika sesuatu itu menyesatkan, gitu. Wala sorofa, dan tidak man itu tidak memalingkan, ya kan, anha, dari nafas, memalingkan apa, ma, tidak memalingkan terhadap sesuatu, tukrihu, yang nafas itu membencinya, ya, membenci hu terhadap ma, idza kana, ketika ada ma itu rusdan itu petunjuk atau kebenaran, gitu ya. Jadi pun sebaliknya, gitu ya, ketika sudah tahu, mengenali, lalu menemukan, mendeskripsikan apa saja yang ada di dalam dirinya, dia tidak memalingkan, gitu kan, dirinya dari sesuatu yang dia benci, ketika sesuatu itu adalah kebenaran, ketika sesuatu itu rusyd, gitu, kebaikan, gitu, petunjuk, gitu. Jadi ukurannya itu bukan like and dislike, gitu, tapi ukurannya adalah apakah sesuatu itu benar atau tidak, apakah sesuatu itu baik atau tidak, apakah sesuatu itu maslahat
atau mafsadat gitu. Kalau sesuatu yang maslahat meskipun dibenci, ya maka diambil maslahat itu. Kalau mafsadat meskipun itu dicintai, disukai, maka ya ditinggalkan gitu. Nah ini kan kadang seorang itu dalam kehidupannya selalu mengikuti prinsip like and dislike tanpa melihat baik atau tidak, maslahat atau mafsadat gitu ya. Nah bagi orang yang bisa mengenali dirinya sendiri secara baik, maka dia akan hidup tidak mengikuti prinsip like and dislike, tapi dia akan mengikuti prinsip kalau maslahat ya lakukan, kalau mafsadat tidak dilakukan atau dijauhkan atau dijauhi gitu. Faqad malakaha, maka sungguh man itu ya, menguasai terhadap nafas ba'da in kana, setelah ketika ada man itu fi milkiha, di dalam ya di dalam kekuasaannya atau dikuasainya nafas, wa ghalabaha, dan man itu menguasai terhadap nafas ba'da ankana, setelah man itu ada fi ghalabiha, di dalam hegemoni, ya dalam hegemoninya nafas ya kan? Nah ini jadi dia akan mampu menguasai, akan mampu memiliki dirinya sendiri setelah dia dikuasai oleh dirinya. Kalau jadi diri kita, apakah kita yang menguasai diri kita atau diri kita yang menguasai kita? Ya kan? Apakah kita mampu menghegemoni diri kita atau diri kita yang menghegemoni diri kita gitu. Nah, bagi orang yang sudah mengenali apa saja yang ada di dalam dirinya, sudah tahu persis gitu, bahkan dapat mendeskripsikan apa saja yang ada dalam diri kita, dalam dirinya gitu. Dan dia tidak akan mengikuti apa saja yang dicintai, disukai oleh dirinya, dia pun tidak akan begitu saja ya kan dihegemoni oleh dirinya gitu. Nah, kalau orang yang sudah mengetahui dirinya dan mengenali dirinya, maka dia akan menguasai dirinya gitu. Bukan dirinya itu yang menguasainya gitu. Wa qad rawa, dan sungguh meriwayatkan Abu Hazim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi anhu Abu Hurairah. Qala, Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Rasulullah, asyadidu man ghalaba nafsahu. Asyadidu, orang yang kuat, syadid, rosa gitu kalau bahasa Jawanya, orang yang rosa atau kuat. Man adalah seseorang ghalaba, yang dapat menguasai, man itu nafsahu, terhadap dirinya man. Jadi asyadid man ghalaba nafsahu, orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya. Berarti sebaliknya,
Orang yang lemah adalah orang yang dikuasai oleh dirinya. Itu. Jadi kalau dirinya punya keinginan, punya kesukaan terhadap sesuatu, nah bagi orang yang kuat, dia akan bisa men-screening, bisa mendiagnosa apa yang dirinya sukai itu maslahat atau mafsadat gitu. Kalau maslahat diambil, kalau mafsadat ditinggalkan gitu. Tapi kalau orang yang lemah, ya orang yang tidak menguasai dirinya, tapi dirinya lah yang menguasai itu kan. Waqala, dan berkata Aun bin Abdillah, apa yang dikatakan, idza asatka nafsuka fima karihat. Idza asatka, ketika maksiat, durhaka, ya kan, terhadap kamu, nafsuka, diri kamu, fima, di dalam sesuatu, karihat, yang nafas itu membencinya. Fala tuti'ha, maka janganlah kamu mengikuti terhadap nafas, fima, di dalam sesuatu, ahabbat, yang nafas itu mencintainya. Jadi ketika dirimu itu durhaka terhadap diri terhadap kamu gitu, dalam sesuatu yang dibencinya gitu, ya maka kamu jangan mengikuti apa yang dicintai, yang disukai oleh diri. Jadi kalau diri kita itu mengajak untuk bermaksiat tuh, meskipun itu disukai oleh diri kita, maka kita harus menolaknya. Jangan mengikuti apa yang diinginkan, yang disukai oleh diri kita, karena itu maksiat gitu. Wala yaghurrannaka sana'u man jahila amraka. Wala yaghurrannaka, dan janganlah terbujuk, sungguh janganlah mau dirayu, terbujuk terhadap kamu, ya, sana'u man, sanjungannya atau pujian-pujiannya seseorang, jahila, yang tidak tahu, man itu amroka, terhadap urusan atau persoalan kamu, ya kan. Jadi kan ada orang yang suka memuji gitu ya. Nah, kita jangan tergoda oleh pujiannya itu, karena orang itu tidak tahu urusan kita, tidak tahu kehidupan kita, tidak tahu permasalahan kita gitu. Jadi jangan mudah terbujuk oleh rayuan seseorang yang sebenarnya orang itu tidak tahu, tidak paham tentang kehidupan kita gitu. Waqala, dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian ahli sastra, ahli balaghah, man, barang siapa, qawiya, man itu, seorang itu kuat, ala nafsihi, atas dirinya man, tanaha, maka sudah tanaha itu selesai, man itu fil quwati, di dalam kekuatan. Jadi orang yang kuat terhadap dirinya, berarti orang itu sudah selesai dalam persoalan kekuatan gitu. Jadi kalau dia sudah mampu mengendalikan dirinya, dia adalah orang yang kuat. Kalau sudah kuat terhadap dirinya, maka orang itu sudah selesai dengan dirinya gitu. Waman, dan barang siapa sobaro, sabar, man itu, an syahwatihi, meninggalkan syahwatnya man, balagho, maka man itu
kuat fil muruwati, muruwati di dalam muruahnya, di dalam harga dirinya gitu ya. Barang siapa yang sabar meninggalkan nafsu angkara murkanya, syahwatnya, ambisinya, maka dia kuat dalam menjaga marwahnya, dalam menjaga harga dirinya. Ya, kalau orang yang tidak sabar terus mengikuti ambisinya, mengikuti nafsunya, ya dia akan hancur harga dirinya gitu. Fahina idin, maka ketika tanaha fil quwah, sudah selesai dalam kekuatan dirinya, ya'khudhu, man itu, seorang itu mengambil nafsahu terhadap dirinya man, inda ma'rifati ma, ketika mengetahui sesuatu, akan nat, yang nafas itu menyimpan. Artinya seseorang mengambil dirinya ketika tahu persis apa yang tersimpan di dalam dirinya, ya kan. Wa khubrat bitakwimi aujiha, dengan meluruskan belok-beloknya atau bengkongnya nafas, wa islahi fasadiha, dan memperbaiki kerusakannya nafas itu. Jadi orang yang mengenali dirinya sendiri, apa yang ada di dalam dirinya, maka dia akan melakukan meluruskan sesuatu yang bengkong dan memperbaiki sesuatu yang rusak gitu. Ya. Artinya memperbaiki kerusakan dirinya gitu loh, memperbaiki upaya-upaya pembelokan atau penyimpangan gitu. Jadi kalau dirinya itu ingin menyimpang, diluruskan kembali gitu. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi Aisyah, qalat, Aisyah berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, mata ya'rifu, kapan mengenali al-insanu, manusia, Rabbahu, terhadap Tuhannya insan. Kapan sih Rasulullah manusia itu mengenali Tuhannya? Pertanyaan Aisyah. Qala, Rasulullah itu menjawab atau berkata, idza arafa, ketika insan itu mengenali nafsahu, terhadap dirinya insan. Jadi seseorang mengenali Tuhannya ketika seseorang itu mengenali dirinya gitu. Tsumma yurai, kemudian insan itu menjaga minha, dari nafas, ma, terhadap sesuatu, yasluhu, yang baik, wa istaqoma, dan jejak lurus, min zaighin, dari penyimpangan, yahtusu, yang baru, an ighfalin, dari lalai, au mailin, atau dari kecenderungan atau dari cinta, yakunu, yang ada, an ihmalin, dari menganggap sesuatu itu sepele tuh. Ya kan, jadi dia mengenali dirinya, lalu menjaga sesuatu yang baik, yang lurus itu, dari penyimpangan dan dari hal-hal yang menganggap sesuatu itu sepele. Liyatimma, supaya sempurna, lahu, bagi man, as-solahu, kebaikan, watas tadimu, dan langgeng, lahu, bagi man, as-sa'adatu, kebahagiaan itu. Fa innal mughaffala, maka sesungguhnya orang yang lalai, ba'dal mu'anati, setelah susah payah,
Do'i'un adalah orang yang sia-sia. Jadi sudah susah payah lalu melalaikannya itu sia-sia gitu. Orang yang sia-sia. Wal muhmala, dan sesungguhnya orang yang menyepelekan sesuatu, ba'dal mura'ati, setelah mengurus, menjaga, ya kan, setelah menjaga, mengurus, menggembala, ya mura'at itu kan, memanage gitu. Da'i'un adalah orang yang menyia-nyiakan sesuatu, ya kan. Ya, demikian pengajian pada pagi hari ini. Mohon dimaafkan apabila ada yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.